Satunya, Mbak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla, wa anta ya hayyu ya qayyum, taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Allahumma rzuqna al-ikhlas wa fil qawli wal amali wan niyyah. Udzakirukum wa udzakiru nafsi bi ikhlasin niyyati lillahi tabaraka wa ta'ala. Kita akan lanjutkan kajian kita belajar tajwid bersama-sama, dan kemarin sudah kita jelaskan mengenai macam-macam idgham yang ada 3 berdasarkan makhraj dan sifat huruf. Jadi ada 3 kemarin. Ada idgham mutamathilain. Mutamathilain ini adalah 2 huruf yang bertemu, makhraj dan sifatnya sama. Dan 2 huruf yang makhraj dan sifatnya sama adalah 2 huruf yang sejenis. 2 huruf yang sejenis. Mim dengan mim, ba dengan ba, ta dengan ta, dal dengan dal, dan seterusnya. Lam dengan lam, dan seterusnya. Kemudian macam yang kedua adalah idgham mutaqaribain. Idgham mutaqaribain. Sebagaimana namanya mutaqaribain dari kata-kata qurb, dekat. Maksudnya adalah
bertemunya dua huruf yang secara makhraj tempat keluarnya ini berdekatan, tetapi secara sifat berbeda. Jadi yang disebut dengan idgham mutajanisain, idgham mutaqaribain adalah pertemuan dua huruf yang makhrajnya saling berdekatan, tapi sifatnya berbeda. Dal dengan sin, zal dengan ta, ro dengan lam dengan ro, dod dengan shin, dan seterusnya. Sudah kita sebutkan kemarin contohnya. Kemudian yang terakhir adalah idgham mutajanisain. Idgham mutajanisain. Pertemuan dua huruf yang makhrajnya sama, sejenis, jenis makhrajnya ini sama, tetapi ya sifatnya berbeda. Misalnya ta dengan to, kemudian ba dengan mim, dan lam dengan ro. Lam dengan ro ini di sini menurut Imam Al-Farra. Jadi lam dengan ro ini lintas Imam Qiraah. Karena sebelumnya tadi lam dengan ro, menurut Imam Sibawai ini adalah idgham mutaqaribain. Sedangkan lam dengan ro, menurut Imam Al-Farra adalah idgham mutajanisain. Berarti lam dengan ro ini ada perbedaan pendapat di kalangan para ulama. Sebagian mereka mengatakan bahwa lam dan ro ini makhrajnya tidak sama, tapi berdekatan. Sebagian lagi mengatakan lam dengan ro ini makhrajnya sama. Kalau makhrajnya tidak sama tapi berdekatan, berarti idgham mutaqaribain. Tapi kalau makhrajnya sama, berarti idgham mutajanisain. Dan contoh di sini, ya, yang saya sebutkan di sini berarti menyesuaikan dengan masing-masing imam qiraah. Baiknya bagaimana? Tentunya dalam membaca Al-Quran ini memang ada kaedah-kaedahnya, tetapi kaedah-kaedah itu diambil, disimpulkan, ya, diintisarikan dari bagaimana para sahabat membaca Al-Quran itu sendiri dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian dibikin kaedah. Makanya ya yang jadi panutan adalah talakinya. Jadi para sahabat bagaimana membacanya dari Rasul, seterusnya. Para ulama bagaimana membacakannya kepada generasi setelahnya. Itu. Baik. Jadi kita sekarang akan membahas bait nomor 33. Tsumma insakan awwalu kullin fas-shaghira samya. Jadi namanya idgham di sini pada umumnya berarti huruf yang pertama ini disukun, huruf yang kedua berharokat. Tsumma insakan, jadi jika hurufnya ini, huruf yang pertama ini dari semua idgham yang telah disebutkan tadi, baik mutamatsilain, mutaqaribain ataupun mutajanisain, jika memang yang pertama disukun dan yang kedua berharokat, maka dinamakan dengan idgham shaghir. Idgham shaghir. Contohnya sudah lewat ya. Idgham shaghir. Bagaimana kalau yang pertama ini berharokat? Jadi huruf berharokat bertemu dengan huruf berharokat. Nah ini namanya idgham kabir. Berarti ya yang berharokat yang pertama ini ya disukun, awalnya berharokat kemudian disukun. Tapi ini bukan bacaan kita, bukan bacaan Hafiz an Asim, bukan bacaan Hafiz an Asim. Jadi kita tidak ada. Ya. Seperti itu. Makanya tertulis di sini dalam bait nomor 34. Jadi walaupun kitab Tuhfatul Atfal ini ringkas ya, hanya 61 bait saja. Tapi di sini pembahasannya, contoh-contohnya adalah pembahasan lintas imam qiraah. Bukan hanya Hafiz an Asim saja. Makanya di sini disebutkan au hurrikal harfani fi kullin faqul kullun kabirun wafhamanhu bil muthul. Au hurrikal harfan. Jadi kedua huruf ini berharokat. Fi kullin, pada semua idgham ini, mislain, mutaqaribain, mutajanisain, faqul, maka sebutlah kullun kabirun, semuanya ini adalah idgham kabir. Wafhamanhu bil muthul, dan pahamilah yang kabir ini dengan contoh. Supaya paham, jadi lihat contohnya. Dari sini berarti kita paham bahwasanya idgham ini kalau mau diperinci ada 6 macam. Ada 6 macam. Karena ada 3 kali 2 berarti berapa? 6. Idgham mutamatsilain kabir, idgham mutamatsilain shaghir, idgham mutaqaribain kabir, idgham mutaqaribain shaghir, idgham mutajanisain kabir, idgham mutajanisain shaghir. Berarti ada berapa? Ada 6. Sudah tertulis di situ, mudah sekali.
Jadi ada dua macam idgham shaghir jika dua huruf tersebut yang pertama disukun dan yang kedua berharokat. Idgham kabir berarti yang kedua huruf tersebut sama-sama berharokat. Kalau dibaca idgham, ketika dinamakan idgham berarti huruf yang berharokat yang pertama ini disukun. Kita perhatikan contoh tabel berikut halaman 40. Idgham shaghir ya. Mutajanisain. Idgham shaghir yang dari ini dulu ya, dari yang mislain, mutamatsilain. Halaman 40 bagi yang sudah punya buku fisik. Halaman 40. Idgham mislain. Bisa dinamakan mislain atau mutamatsilain. Bacanya idrib bi'asok. Idrib bi'asok. Berarti tidak ada qalqalah di sini. Idrib bi'asok. Surat apa teman-teman, ada yang tahu? Al-Baqarah. Gimana awal ayatnya? Awal ayatnya gimana? Ayo. Faqulna idrib bi'asakal hajar fanfajarat minhu isnata asyrata 'aina. Ya. Ini di surat Al-Baqarah. Sukan semua kecuali saya. Bisu di sini ya, bukan bisu orang. Jadi idrib bi'asok. Kemudian yang kedua, balla yakhafun. Balla yakhafun. Mudah. Idzahaba. Idzahaba. Jadi kayak tasydid di sini. Kayak tasydid itu. Maka di sini wajib di sini secara istilah bidang tajwid ya. Secara ya ketentuannya seperti itu, tapi bukan berarti haram itu enggak harus, enggak dikatakan mutlak haram itu enggak. Bukan maksudnya berdosa kalau ditinggalkan bukan. Jadi secara hukum ketentuan tajwid maka wajib dibaca idgham. Berarti dimasukkan ke huruf yang kedua. Balla yakhafun idzahaba. Kenapa demikian? Karena seluruh ulama qiraat sepakat membaca demikian. Dibaca apa? Idgham. Wajib apa artinya di sini? Wajib secara istilah. Bukan maksudnya kalau nggak dibaca seperti itu berdosa, bukan. Jadi wajib ini macam-macam. Ada wajib akli, ada wajib yang di fiqh itu, ada wajib dalam tajwid seperti ini. Kemudian mutaqaribain. Mutaqaribain. Dal ketemu dengan sin. Dal ketemu dengan huruf sin. Kalau kita tidak dibaca idgham. Qad sami'allah. Qad sami'allah. Kalau yang baca idgham berarti qad sami'allah. Qad sami'allah. Dalnya berubah jadi huruf sin. Bagaimana dalam hukum nun sukun dan tanwin? Ketika idgham nun sukunnya berubah menjadi huruf apa? Huruf apa? Huruf yarmulun. Al-anbiya. Itu iklab ya. Wa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah wa may faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Ya, seperti itu. Di situ nunnya hilang, lebur menjadi huruf ya. Kemudian yang kedua, laqad ja'ahum, itu bacaan kita. Laqad ja'ahum. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun, dan seterusnya. Jadi tidak dibaca idgham dalam bacaan kita. Tapi dalam bacaan imam yang lain itu ada yang baca idgham. Kalau dibaca idgham berarti dalnya ini diubah menjadi huruf jim. Laqad ja'akum, laqad ja'ahum. Terserah contoh ayatnya, pokoknya setiap ada dal dengan jim bertemu menurut mereka diidghamkan karena makhrajnya berdekatan, sifatnya beda. Kemudian wa iz ta'tihim, kalau kita wa iz ta'tihim
Tapi kalau menurut imam yang membaca idgham maka bacanya adalah wa ittatihim wa ittatihim wa ittatihim. Di sini hukumnya boleh dibaca idgham atau izhar. Izhar berarti menjelaskan tanpa meleburkan. Karena memang terdapat perbedaan pendapat di kalangan ulama qiraah. Kemudian idgham mutajanisain. Nah, contoh yang pertama adalah irkam ma'ana. Irkam ma'ana. Ini dalam bacaan kita pun juga dibaca idgham, ya teman-teman. Irkam ma'ana, bukan irkab ma'ana, tapi irkam ma'ana. Ini termasuk gharaib, minal gharaib. Jadi dibacanya seperti itu. Yang kedua, yalhas zalika, yalhas zalika. Atau kalau diidghamkan yalhaz zalika, yalhaz zalika. Kemudian yang ketiga, kalau kita wasbir li hukmi rabbik, wasbir li hukmi rabbik. Kalau imam lain wasbil li hukmi rabbik, wasbil li hukmi rabbik. Jadi sini sama dengan sebelumnya, boleh dibaca idgham maupun dibaca izhar, menyesuaikan dengan imam qiraah yang diikuti. Yang mu'tabar ya, qiraah sab'ah atau qiraah asyarah. Sab'ah mutawatirah wa sisanya itu berarti ahad yu'malu biha. Itu idgham shaghir. Yang pertama sukun, yang kedua harokat. Sekarang idgham kabir ya. Di sini hanya menurut Imam Abu Amr Al-Bisri, riwayat Imam As-Susi. Imam Abu Amr saja, yang lainnya enggak. Nah, di sini secara hukum semuanya boleh ya. Boleh dibaca idgham. Maksudnya semuanya ini semua contoh di sini ya. Semuanya boleh dibaca idgham. Seandainya dibaca izhar maka tidak dianggap salah menurut ulama qiraat yang baca demikian. Jadi ya tergantung mau ikut siapa kita. Boleh dibaca idgham, boleh tidak. Kita mulai dari mislain. Ya'lamu ma baina aydihim. Ya'lamu ma baina aydihim tanpa idgham. Kalau dibaca idgham berarti ya'lam ma baina aydihim. Ya'lam ma baina aydihim disertai dengan nah, karena mim sukun ketemu dengan huruf mim. Ya'lam ma baina aydihim. Kemudian contoh yang kedua, fatubi'a ala qulubihim. Jadi kalau membaca Quran itu yang jelas. Per hurufnya itu harus jelas dan mantap. Itu harus mantap. Fatubi'a ala qulubihim. Kalau tanpa idgham. Kalau ikut Abu Amr, Imam Abu Amr Al-Bisri berarti bacanya fatubi'a ala qulubihim. Fatubi'a ala qulubihim. Contoh berikutnya, qadaitum manasikakum. Qadaitum manasikakum. Kalau diidghamkan qadaitum manasikum. Qadaitum manasikum. Itu. Jelas ya? Itu mislain mutamatsilain. Mutaqariban sekarang. Mim ba'di dzalik. Mim ba'di dzalik tanpa idgham. Dengan idgham berarti mim ba'dzalik. Mim ba'dzalik. Kemudian yang contoh kedua, khalaqakum. Khalaqakum. Qaf lebih dalam daripada huruf kaf. Khalaqakum. Khalaqakum. Kalau diidghamkan tambah enak, enggak usah pindah-pindah itu makhrajnya langsung ke huruf kaf. Khalaqakum. 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 Kemudian faghfarolah. Faghfarolah. Kalau diidghamkan faghfallah. Faghfallah. Kemudian yang mutajanisain. As-salihati tuba. As-salihati tuba.
As-solihati tuba. Kalau diidghamkan as-solihat tuba. As-solihat tuba. Kemudian yang berikutnya, kalau dibaca tanpa idgham, Maryama buhtana, Maryama buhtana. Kalau diidghamkan, Maryam buhtana, Maryam buhtana. Ya. Jadi mim sukun ketemu huruf ba. Kemudian yu'adzibu man yasha. Yu'adzibu man yasha. Kalau diidghamkan berarti yu'adzim man yasha. Yu'adzim man yasha. Jadi mudah sekali, alhamdulillah kita sudah menyelesaikan bacaan idgham. Bacaan idgham. Nah, di sini ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Jadi ada beberapa contoh-contoh yang orang itu seharusnya tidak dibaca idgham atau yang seharusnya dibaca idgham tapi tidak dibaca idgham. Nah, ini ada beberapa contoh di sini. Bentar, saya kasih. Jangan ditunggu sebentar. Membuang huruf, mengganti harokat, salah memendekkan yang panjang, menyingkatkan yang pendek. Banyak sekali contoh-contohnya. Memendekkan, mengurangi jumlah panjang, mendengungkan yang tidak dengung. Nah, ini kemarin. Ya, di sini ada kesalahan yang mungkin banyak terjadi. Kesalahan yang orang itu mendengungkan yang tidak dengung. Jadi sebelumnya yang saya sebutkan bahwasanya termasuk pembahasan penting yang harus dikuasai ketika seorang belajar tajwid adalah masalah dengung atau hunnah. Dengung atau hunnah. Hunnah ini tempat keluarnya di sini, khayshum, pangkal hidung. Itu namanya hunnah. Nah, ini ada beberapa tempat sudah lewat ya. Cuman ini saya himpun biar dipahami sebagaimana mestinya. Bentar ya. Cuma tak bilang. Pak Sofi. Iya, jadi di sini ada beberapa kesalahan orang mendengungkan yang tidak dengung. Jadi tempat dengung itu ada tertentu, sudah kita sebutkan sebelumnya, cuman nggak terhimpun jadi satu. Yang pertama adalah idgham bi gunnah. Izhar enggak ada ya. Idgham bi gunnah, ada dengungnya. Namanya saja idgham bi gunnah. Wa may ya'mal min waraihim itu. Kemudian yang kedua adalah iklab mim ba'di alimum bidzatis sudur. Kemudian yang ketiga adalah ikhfa. Nun sukun atau tanwin berjumpa dengan huruf ikhfa 15. Itu dibaca ikhfa. Rihan sarsara min syarri ma khalaq. Nah, itu. Kemudian yang kelima, nun atau mim yang bertasydid. Nah, ini pembahasannya di sini. Nun atau mim yang bertasydid. Mimma, amma, inna a'tayna kal kausar, amma yatasaalun. Ini ada gunanya semuanya. Nah, di sini dari sini kita paham bahwasanya selain nun dan mim yang bertasydid itu tidak ada gunanya. Wawu tasydid tidak ada guna. Mim ya tasydid tidak ada guna. Nah, ini ada beberapa contoh di sini saya sebutkan yang orang itu membaca guna, mendengungkan yang seharusnya tidak dengung. Misal di surat Al-Baqarah itu ada contoh zalika bima asaw wa kanu ya'tadun. Itu enggak ada guna di situ. Asaw wa kanu. Zalika bima asaw wa kanu. Bukan dibaca
Dzalika bima asaw. Nah, kayak gitu, salah. Tuh. Kemudian contoh yang lain, misal di surat Ar-Rahman, fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Jadi yang benar fabi ayyi ala'i rabbikuma, dan bukan fabi ayyi, bukan seperti itu. Itu tidak dibaca gunnah, ya. Kemudian di surat yang lain misalnya banyak ini. Walladzina awaw wa nasaru dan bukan awaw wa nasaru, kan seperti itu ya. Jadi ini kajian kita ada sebenarnya dua tempat lagi, yaitu ikhfa syafawi dan idgham mimi. Sudah kita bahas juga kemarin, ikhfa syafawi mim sukun bertemu huruf ba, tarmihim bihijarah, alam ya'lam bi anna Allah yara, atau apa idgham mimi, alladzi at'amahum min ju'in wa amanahum min khauf. Mim sukun cuma mim, selebihnya tidak ada. Jadi ini kajian kita, mudah-mudahan bermanfaat. Saya kasih waktu 3 menit, kalau ada yang nanya silakan, kalau nggak ada berarti kita cukupkan sampai di sini. Pak, yang membeda sogir dan kabir itu apa katanya? Nggak dengar, tolong diulang Ibu, siapa tadi yang nanya? Atau ditulis nggak apa-apa? Yang membedakan antara sogir dan kabir, idghamnya. Itu. Kalau sogir itu yang huruf yang pertama sukun, yang kedua berharokat. Kalau kabir dua-duanya berharokat. Kalau dibaca idgham ya berarti itu aja nggih cara apa itu istilahnya kalau dibuat untuk niteni gitu loh gimana? Itu tadi Bu. Jadi kan kita harus paham. Sogir dan kabir, sukun dan tidaknya itu nggih untuk yang pertama. Jadi kalau sogir berarti kan kita sudah paham ya pembahasan di awal itu. Idgham itu apa? Idgham itu kan pertama begini, idgham sendiri itu apa? Idgham itu meleburkan. Jadi huruf yang pertama itu lebur dimasukkan ke huruf yang kedua. Itu namanya idgham. Jadi huruf pertama itu kayak enggak ada. Seperti itu. Menjadi seperti satu huruf yang bertasydid, itu namanya idgham. Lah ini tentunya dibaca idgham atau tidaknya, ini mengikuti imam qiraah. Imam qiraah yang kita ikuti siapa? Kalau di Indonesia yang kita ikuti adalah Hafiz an Asim. Ya. Nah, makanya itulah pentingnya orang ini dia belajar tajwid bukan berarti dia langsung bisa baca Al-Qur'an dengan sendirinya, enggak. Harus talaqi. Enggak bisa enggak talaqi itu. Dan itu cara satu-satunya, enggak ada cara lain untuk orang bisa membaca Al-Qur'an dengan benar kecuali harus talaqi. Bahkan kemarin sudah saya sebutkan di pertemuan yang keberapa itu, sebagian orang itu mereka nggak belajar tajwid secara materi, mereka nggak belajar, tapi mereka hanya niteni, hanya mengingat-ingat. Dulu saya baca dari guru saya seperti itu. Jadi secara qawaid mereka nggak paham, tapi tahu kalau ketika ada nun sukun bertemu dan huruf mim itu namanya idgham bi gunnah. Jadi otomatis mulutnya baca seperti itu. Lah, kalau panjenengan nanya perbedaannya apa? Saya sebutkan perbedaan antara idgham kabir dan shaghir. Kalau shaghir itu ya dua huruf yang tadi sudah kita jelaskan panjang lebar di awal. Dua huruf yang pertama bertemu, yang pertama kalau shaghir yang pertama sukun, yang kedua berharokat. Kalau kabir berarti dua-duanya berharokat. Dan kalau mengikuti imam yang membaca idgham berarti ya yang berharokat itu jadi dibaca di sukun jadinya. Seperti contoh-contoh yang sudah lewat itu. Seperti itu. Jadi nggak cukup nih panjenengan, para jamaah, para peserta kajian belajar tajwid
Setelah khatam kitab ini kemudian langsung otomatis bisa langsung baca sendiri, tidak ada cukup. Harus talaki sama guru, tidak ada cara lain. Makanya cari guru yang siqah, yang terpercaya, yang punya sanad, ya, yang amanah di daerah setempat itu. Seperti itulah. Ini kita hanya belajar kaedahnya saja gitu. Mudah-mudahan kita ada waktu untuk praktek baca huruf per huruf, dan itu harus diperdengarkan. Bacanya satu-satu. Kita di Syama seperti itu. Teman-teman santri yang ngaji Al-Quran itu satu persatu didengarkan itu. Jadi bukan dibaca apa sekedar diajari ini alif, ini ba, ini ta. Kalau dikasih fathah bunyinya a, kemudian baca sendiri, tidak cukup. Beberapa kalimat, beberapa huruf itu harus dicontohkan. Nggak bisa nggak dicontohkan. Dijelaskan kayak gimana pun nggak bisa. Secara lisan itu nggak bisa. Harus dicontohkan. Ini caranya seperti ini. Misalnya orang pengen menjelaskan tentang huruf yang kita tahu vokal bunyinya itu adalah ba. Misalnya menjelaskan tanpa dicontohkan, ini bunyinya ba misalnya. Tapi dicontohkan di Arab itu ada huruf yang seperti mangkok, kemudian ada pentol yang jatuh. Lah, tanpa dikasih tahu kalau itu bunyinya ba, bisa nggak orang? Itu bunyinya gimana? Pokoknya ada huruf dalam bahasa Arab. Dalam bahasa Arab seperti mangkok, pentolnya jatuh. Bunyinya kayak gimana? Pokoknya ada huruf seperti itu. Gimana? Nggak bisa. Makanya harus talaki. Next question. Terima kasih Yeah. atas penjelasannya. Sejak dulu saya tuh yang itu membedakan kafir dan sogir aja yang masih kayak bingung gitu loh. Ini ada kajian ini saya sangat bermanfaat hanya mengikuti. Jadi begini Bu, sudah nggak usah repot-repot. Kabir ini hanya pendapat Abu Amr Al-Misri. Ya, kita ikut Hafidzan Asim tidak ada. Kalau mau simpel gitu. Ini kan contoh buat wawasan saja gitu kan. Kalau prakteknya kita ya untung-untungan orang menyelesaikan satu qiraah aja, masya Allah. Di zaman sekarang ya menyelesaikan satu qiraah Hafidzan Asim, talaki 30 juz, masya Allah. Ini sudah pencapaian luar biasa di zaman sekarang. Apalagi orang lintas qiraah tambah bagus. Kalau emang ada silahkan. Tapi ya itu tadi, kalau pengen simple, ringkes, sudah kafir itu bukan imam kita. Tapi ada yang baca seperti itu, yaitu Imam Abu Amr Al-Bisri. Ini umpama kalau suatu ada pertemuan lagi setelah praktek, kenapa Bu? Kalau mungkin setelah kajian seperti ini harus dipraktekkan gitu nih. Kalau memungkinkan waktu. Yang jadi begini, nanti bisa ini saya akan menyesuaikan dengan request dari admin. Ya, request dari admin dan yang kita sepakati adalah kita menyelesaikan ngaji kitab panduan belajar tajwid. Kalau seandainya nanti ada usulan seperti itu dan banyak berminat, monggo silahkan nanti disampaikan kepada admin. Mudah-mudahan kita diberikan keberkahan dan kelonggaran waktu sehingga kita bisa mengkaji Al-Quran lebih detail seperti ini. Amin, amin. Targetnya adalah kita menyelesaikan salah satu kitab karangan ulama yang banyak dikaji di pondok-pondok pesantren di negara-negara Arab juga, kitab namanya kitab Tuhfatul Atfal. Jadi kitab sangat mendasar sekali dalam masalah tajwid. Target kita itu. Jadi kalau membaca yaitu sesekali pengayaan gitu saja. Jadi itu bukan di situ yang kita garap, tapi ini kitabnya ini untuk lebih memahamkan kaidah-kaidah yang ada di ilmu tajwid. Kalau nggak ada yang bertanya, saya rasa cukup. Mudah-mudahan bermanfaat. Silakan bagi yang baru masuk, nanti ada rekamannya bisa langsung berhubungan dengan admin. Kita tutup dengan tahlil, dengan sholawat dan istighfar. La ilaha illallah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Rabbi ufirli wa liwalidayya wa lil mu'minina wal mu'minat. Walhamdulillahi rabbil alamin.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fiik ya Ustaz. Siapa tuh?